Di podcast kali ini kita bakal ngobrol santai dan seru banget loh. Tentunya tentang pelayanan keperawatan multikultural dan bagaimana hal ini menjadi wujud nyata dalam nilai Pancasila, khususnya di sila ketiga. Coba bayangin nih, di satu tempat di mana orang-orang datang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Beda suku, beda budaya, beda bahasa, bahkan beda cara beribadah dan kebiasaan dia sehari-hari. Tempat itu terlihat seperti rumah sakit pada umumnya. Padahal sebenarnya rumah sakit itu miniatur Indonesia. Dan disitulah perawat bertemu pasien dengan beragam yang berbeda-beda. Dan disitulah juga nilai Pancasila diuji lewat sikap dan pelayanan yang diberikan. Karena pelayanan keperawatan bukan cuma soal tindakan medis gak sih, tapi juga soal menghargai perbedaan dan memberi pelayanan tanpa membeda-bedakan setiap pasiennya dengan berbeda-beda latar belakang. Kalau menurut kamu, kenapa sih topik ini tuh penting banget buat kita bahas, khususnya di dunia keperawatan dan kita juga sebagai mahasiswa keperawatan nih? Karena di Indonesia itu negara dengan keberagaman yang tinggi. Rumah sakitnya itu bisa dibilang kayak miniatur Indonesia loh. Jadi si perawatnya bisa ketemu pasien dengan bahasa, budaya, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Dan kalau perawat nggak paham soal itu gimana ya? Pelayanannya bisa kurang efektif, bahkan bisa dibikin pasien merasa gak nyaman gitu atau gak merasa dihargai. Kalau menurut kamu, apa sih yang dimaksud dengan keperawatan multicultural ini? Jadi kalau menurut aku, keperawatan multikultural ini merupakan pendekatan asuhan keperawatan yang menghargai nilai, budaya, bahasa, agama, dan kebiasaan-kebiasaan pasien yang berbeda-beda gitu. Jadi perawat tuh nggak cuma fokus ke penyakit aja, tapi juga melihat pasien sebagai manusia yang punya latar belakang berbeda-beda gitu. Berarti perawatnya tuh dituntut untuk lebih peka dan terbuka ya? Iya, betul banget. Karena kan setiap pasien itu unik ya dan perlu diperlakukan dengan cara yang tepat gitu. Sekarang kita coba kaitkan dengan nilai Pancasila ya. Menurut kamu di mana sih hubungan keperawatan multikultural ini pada sila ketiga? Di sila ketiga menekankan pentingnya di persatuan di tengah perbedaan. Dalam keperawatan, persatuan tercermin saat perawat memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan pasien. Jadi walaupun pasien punya latar belakang yang berbeda-beda, pelayanannya harus tetap sama ya Kak, tanpa dibeda-bedakan gitu. Iya, persatuan bukan soal bangsa, tapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Coba biar lebih kebayang, gimana sih contohnya penerapan keperawatan multicultural ini? Misalnya nih, ada pasien yang ingin berdoa dulu sebelum dilakukan tindakan keperawatan. Nah, perawat itu nggak harus langsung nolak gitu untuk tidak melakukan berdoa dulu, tapi harus menghormati kepercayaan pasien selama tetap aman secara medis dan tidak mengganggu tindakan keperawatan. Atau pasien yang kesulitan komunikasi karena perbedaan bahasa ya? Iya, bisa itu juga. Jadi perawat tuh harus menggunakan bahasa yang sederhana gitu loh, biar dipahami oleh pasiennya. Bisa juga dengan bantuan keluarga pasiennya. Iya, dengan cara tersebut pasien jadi lebih merasa dihargai ya, jadi nggak merasa dibeda-bedakan gitu loh. Iya, betul banget. Nah, gimana nih, kan kita tuh sebagai mahasiswa keperawatan ya, apa aja sih yang perlu kita persiapkan dari sekarang sebelum kita menjadi perawat? Yang paling utama itu sikap terbuka, empati, dan menghargai perbedaan. Selain itu, kemampuan komunikasi juga penting supaya kita bisa membangun hubungan pasien dengan si pasiennya gitu loh. Nah iya, setuju banget nih kalau persatuan ini dimulai dari sikap kita sendiri sebagai calon perawat ya. Oke, dari pembahasan kita hari ini bisa disimpulkan hal keperawatan multicultural itu bukan hanya bagian dari profesionalisme perawat, tapi juga bentuk nyata pengalaman nilai Pancasila. Khususnya di sila ketiga Persatuan Indonesia yang diwujudkan melalui pelayanan tanpa diskriminasi. Karena di dunia keperawatan, semua pasien berhak mendapatkan pelayanan yang adil, nyaman, dan manusiawi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Semoga obrolan ini bermanfaat dan bisa jadi refleksi bagi kita semua.